konteks ini, transaksi-transaksi khusus itu bisa merujuk pada beragam aktivitas ekonomi yang melibatkan penggunaan strategi atau kebijakan khusus untuk mengurangi atau mengoptimalkan kewajiban pajak suatu entitas. Nah, transaksi-transaksi ini bisa mencakup pengalihan aset, restrukturisasi bisnis, penghindaran pajak, serta pemanfaatan intensif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Adapun bangun guna serah atau build, operate, and transfer adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama perjanjian masa BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah atau BOT tersebut berakhir. Nah, adapun bangunan yang didirikan oleh investor itu bisa berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah, toko atau ruko, hotel, dan atau bangunan lainnya. Pembayaran PPh final pasal 15 atas kerjasama bentuk BOT sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24-PJ-201 tanggal 2 Juli 2013 ditetapkan menggunakan kode akun pajak 411128 dengan kode jenis setoran nomor 415. Adapun perlakuan pajak bagi investor atau pemegang hak atas tanah itu dapat diuraikan dalam slide berikut. Nah, dari sisi investor, penghasilan berupa penerimaan sewa atau penguasaan, hotel atau penerimaan lain sehubungan dengan pengoperasian gedung. Yang kedua, imbalan yang diterima dari pemegang hak atas tanah apabila masa BOT diperpendek dan periode yang dijanjikan. Yang ketiga, biaya yang diperoleh dikurangkan adalah biaya sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1. Nah, biaya pendirian bangunan diamortisasi secara garis lurus sesuai periode BOT dimulai pada saat bangunan digunakan. Apabila periode BOT diperpendek dan periode yang telah ditetapkan, maka sisa nilai buku bangunan diamortisasi sekaligus pada saat berakhirnya BOT tersebut. Nah, bagi pemegang hak atas tanah, pembayaran berkala yang diterima dari investor selama masa BOT, bagian sewa atau keuntungan dan penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian BOT. Dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor, sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah. Nah, penyerahan tersebut terutang PPh sebesar 5%. Bangunan yang diserahkan oleh investor pada akhir BOT merupakan penghasilan bagi pemegang hak atas tanah dan terutang PPh. Biaya yang boleh dikurangkan oleh pemegang hak atas tanah selama periode BOT adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Kemudian ada leasing dengan hak opsi. Nah, menurut surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia nomor KEP garis 122 garis miring MK garis miring 4 garis miring 2 garis miring 1974 nomor strip M strip SK strip 2 strip 1974 dan nomor 30 strip KBP strip 1 strip tanggal 7 Februari 1974 didefinisikan bahwa leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk memilih atau membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Perlakuan pajak penghasilan bagi lesser. Yang pertama, penghasilan lesser yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, lesser tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lesser. Yang keempat, lesser dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kelima, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, perlakuan pajak penghasilan bagi leasing. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha,
Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Yang kedua, setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan. Yang keempat, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan atau 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan 7 tahun untuk golongan bangunan, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Dan yang terakhir, lessee tidak memotong pajak penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya, penghematan pajak terhadap lease. Perlakuan perpajakan dari angsuran leasing dapat dibukukan setiap bulan sebagai beban yang bisa dibiayakan atau deductible dalam laporan rugi laba fiskal, sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan dan secara otomatis beban pajak juga akan menjadi lebih rendah di tahun pertama dan tahun kedua. Artinya, dari sudut pandang pengusaha, semakin cepat masa pengembalian modal atau payback period pembelian alat berat tersebut, maka akan semakin menguntungkan atau semakin efisien cara pembelanjaan perusahaan. Pembuktian secara matematis dapat dilakukan yang menunjukkan nilai tunai atau present value dari dana yang bisa diterima sekarang, misalnya 500 juta, akan lebih menguntungkan dari dana yang diterima 4 tahun kemudian, dibandingkan dengan pembelian secara langsung, yang bisa dibiayakan hanya sebesar biaya penyusunannya saja dengan masa penyitaan bisa 4-8 tahun, sehingga masa pengembalian modalnya akan lebih lama. Cara pembelanjaan semacam ini jelas tidak menguntungkan atau unfavorable atau tidak efisien atau inefisien bagi perusahaan. Selanjutnya, joint operation atau konsorsium, kepastian hukumnya dan tax planningnya. Berdasarkan PSAK 39, KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Menurut keputusan Dirjen Pajak No. PJ/2001 Jangko Cap PJ/2001 mengatur bahwa pada saat menyampaikan SPT PPh 21, JO harus melampirkan laporan keuangan atas kegiatan JO. Tagihan ke project owner diajukan sendiri oleh masing-masing anggota JO atau dapat juga diajukan melalui JO, namun commercial invoice, faktur pajak, dan bukti potong PPh pasal 23 tetap atas nama perusahaan masing-masing anggota JO. Surat nomor S.823/PJ/2002 tertanggal 24 Oktober 2002 dan surat DJP nomor S.PJ.422/1990. JO bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam PDAN 2 huruf B UU PPh, dan oleh karenanya pengenaan PPh atas penghasilan dari proyek tersebut dikenakan pada masing-masing badan anggota JO sesuai dengan bagian penghasilan yang diterimanya. Karena joint operation tidak termasuk subjek pajak PPh, maka penghasilan yang diterima suatu joint operation sebenarnya adalah penghasilan para anggota yang besarnya bagian masing-masing ditentukan sesuai perjanjian. Kewajiban pajak lain yang ada pada JO adalah sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26 serta PPN. Mengingat bahwa JO bukan merupakan subjek pajak, maka JO tidak berkewajiban untuk menyampaikan SPT PPh badan dan membayar PPh pasal 25 serta PPh pasal 29. Sedangkan kewajiban yang ada hanya sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26 atau PPN. PPh badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh masing-masing badan sesuai dengan porsi atau bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya. Pada waktu dilakukan pemotongan, pemberi hasil membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26 atas nama JO atau NPWP anggota dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing.
Jika atas penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 23 berupa bunga, sewa, dan lain-lain yang diterima atau diperoleh joint operation dari WP, Badan Dalam Negeri, dan perseorangan yang ditunjuk atau selanjutnya disebut pemberi hasil project owners, dipotong PPh pasal 23. Maka, bukti potong PPh pasal 23 tersebut harus dipecah untuk masing-masing anggota joint operation agar dapat dikreditkan. Adapun besarnya PPh pasal 23 untuk masing-masing anggota joint operation sesuai dengan JOA atau Joint Operation Agreement yang telah disepakati bersama. Perlakuan pajak penghasilan atas JO, status subjek, dan kewajiban pajak dari JO. PPh badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh masing-masing badan sesuai dengan porsi atau bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya. Pada waktu dilakukan pemotongan, pemberi hasil membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26 atas nama JO atau NPWP anggota dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing. Hospitality Industry. Hospitality pada dasarnya adalah hubungan antara tamu dan tuan rumah atau tindakan yang bersikap ramah. Hal ini termasuk dalam penerimaan tamu dan hiburan tamu, pengunjung, atau orang asing. Jadi, hospitality industry berhubungan dengan kegiatan keramah tamahan dalam melayani tamu, seperti food and beverage, travel and tourism, lodging, dan rekreasi. Implikasi fasilitas pajak penghasilan pada Yayasan Pendidikan dan tax planningnya. Pada 23 September 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau UU PPh disahkan. Lewat pasal 4 ayat 3 huruf M UU yang berlaku sejak 1 Januari 2009 ini, pemerintah memberi fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima lembaga pendidikan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang litbang. Sayangnya, fasilitas ini hanya ditujukan bagi kedua lembaga tersebut yang berorientasi nirlaba alias non-profit oriented. Untuk yang menikmati fasilitas tersebut, ada beberapa persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi. Jasa pelatihan atau jasa event organizer. Dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan yang meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan.